apakah berjemur itu masih ada gunanya dalam meningkatkan kadar vitamin D? Beberapa pasien saya dan teman-teman saya suka bertanya mengenai kadar vitamin D di dalam darah karena mereka seringkali merasa sudah berjemur dalam waktu yang cukup, bahkan kadang-kadang sampai kulitnya gelap, tetapi begitu ke laboratorium dan dicek kadar vitamin D-nya, ternyata masih rendah. Dan mereka bertanya apakah berjemur itu masih ada gunanya dalam meningkatkan kadar vitamin D. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu dan mungkin Anda juga merasakan hal yang sama, saya akan berusaha menjelaskan dalam video berikut ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana suatu vitamin D diproduksi, kita akan melihat beberapa urutan produksi vitamin D dari bahan baku sampai bentuk aktifnya. Jadi kalau kita lihat, vitamin D dibentuk dari suatu bahan turunan kolesterol yang disebut dengan 7-dehidrokolesterol, dan dengan bantuan matahari melalui sinar ultraviolet tipe B, maka bahan ini akan dirubah menjadi vitamin D3. Tetapi untuk bisa diedarkan ke seluruh tubuh, vitamin D3 ini harus dalam tanda kutip dimasak terlebih dahulu, diubah menjadi suatu bentuk yang bisa ditransport. Dan vitamin D yang bisa ditransport atau diedarkan ke seluruh tubuh adalah vitamin D dalam bentuk D25OH. Dan ini adalah satu-satunya bentuk vitamin D yang bisa ditransport atau dipindahkan ke seluruh tubuh. Dan salah satu organ yang berperan dalam metabolisme vitamin D adalah liver atau hati. Jadi di tempat inilah vitamin D dalam bentuk D3 akan dimasak, dirubah menjadi vitamin D25OH, dan bentuk inilah yang akhirnya beredar ke seluruh jaringan tubuh. Sementara pemeriksaan vitamin D yang dilakukan di laboratorium adalah memeriksa vitamin D25OH. Jadi yang diperiksa sebenarnya bukan vitamin D3, melainkan vitamin D dalam bentuk yang ditransport, yaitu D25OH. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kadar vitamin D25OH bisa rendah saat diperiksa di laboratorium? Berikut ada beberapa penyebab kenapa kadar D25OH bisa rendah. Yang pertama tentu bahan bakunya rendah. Seperti tadi, vitamin D25OH adalah vitamin D yang harus melalui suatu proses atau dalam tanda kutip dimasak dari vitamin D3 menjadi D25OH. Misalnya kita memasak nasi goreng, tentu kita butuh beras yang cukup. Berasnya adalah vitamin D3. Kalau berasnya kurang, tentu hasil nasi gorengnya juga sedikit. Jadi pertama, tentu kadar vitamin D3 yang rendah. Dan kalau kita telusuri lagi ke belakang, kadar vitamin D3 itu diperoleh dari dua hal, yaitu sinar ultraviolet B dan bahan baku dasar yaitu 7-dehidrokolesterol. Jadi kalau seseorang mengalami kadar 7-dehidrokolesterol yang rendah, tentu produk yang dihasilkan juga menjadi rendah. 7-dehidrokolesterol merupakan salah satu produk samping dari kolesterol. Jadi, bila mana seseorang memiliki kadar kolesterol yang terlalu rendah, tentu bisa berimbas pada produksi kadar vitamin D yang rendah juga. Penyebab yang lain yang menyebabkan kadar D25OH rendah adalah adanya gangguan di tempat masaknya, yaitu liver. Jadi orang yang mengalami gangguan fungsi liver tentu mengalami gangguan juga dalam proses metabolisme vitamin D, sehingga kadar D25OH-nya menjadi rendah. Di samping dua faktor itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan kadar vitamin D25OH di dalam tubuh rendah. Nah, menurut kamu kira-kira apa saja penyebabnya?
share di kolom komentar ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan kita tentang vitamin D3, karena semenjak zaman pandemi masyarakat udah lebih aware, udah lebih waspada tentang pentingnya menjaga kadar vitamin D3 optimal di dalam tubuh kita. Bila Anda ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya di video-video kami berikutnya. Salam sehat untuk Anda semua.